Shalom, selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu Jemaat GBS Haleluya Palur dan juga sahabat-sahabat ibadah online dimanapun berada. Baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Pagi hari ini kita akan bersama-sama mengikuti ibadah online dengan satu tema, jangan menoleh ke belakang. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kok Allah kami yang hebat, Allah yang memberi kesempatan pada kami untuk beribadah pada pagi hari ini. Kami percaya kesehatan pemberian-Mu dapat kami manfaatkan untuk menyanyi, memuji, memuliakan nama-Mu. Bahkan kami juga siapkan hati untuk taburan kuasa firman-Mu. Terima kasih Bapa, Roh Kudus memimpin kami dan hamba-Mu siap untuk melayani. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Shalom. Selamat pagi. Mari kita buka hati, kita akan sama-sama mendengar firman Tuhan. Bahwa hidup itu adalah lomba lari. Ada start, ada finish. Startnya waktu kita lahir dan finishnya pada saat kita dipanggil Tuhan. Apa yang akan kita isikan di dalam lomba ini sangat penting. Karena yang namanya lomba, semua kepengennya menang. Nah, Alkitab ajarkan kepada kita, kalau kamu ingin menang, jangan menoleh ke belakang. Kita pernah belajar tentang Sodom dan Gomora. Kalau kamu ingin hidup, jangan noleh ke belakang. Kamu harus maju ke depan, lari, lari, dan lari. Tetapi apa jadinya? Istri Lut menoleh ke belakang. Dan akhirnya istri Lut jadi tiang garam. Kita tidak akan bahas itu. Tetapi kita akan sama-sama belajar tentang mengapa tidak boleh menoleh ke belakang. Karena kalau lomba lari, kita menoleh ke belakang, memperlambat diri. Kita akan dikejar oleh teman yang ada di belakang kita. Dan yang kedua, mengapa tidak boleh memandang ke belakang, menoleh ke belakang? Karena di depan itu banyak sekali pemandangan-pemandangan yang bagus. Pemandangan-pemandangan yang indah. Daripada kita menoleh ke belakang lagi, mari kita melihat ke depan. Hidup ini pertandingan lari. Secara duniawi, pertandingan lari. Siapa yang tidak mengikuti tata aturan, dialah yang kalah. Nah, sekarang kita tidak mempelajari tata aturan dunia. Tetapi kita belajar tentang firman Tuhan. 1 Korintus 9. Ayat 25 yang demikian bunyinya. Tiap-tiap orang yang turut 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota abadi. Semua yang ikut pertandingan harus menguasai dirinya. Nah, apa perbedaan tentang pertandingan dunia ini dan pertandingan rohani kita? Bedanya hanya pemaknaan saja. Pemaknaan, kalau kita lomba di dunia, kita akan mendapatkan mahkota kalau kita juara. Dan mahkota itu mahkota yang sementara. Karena besok, tahun depan ada lomba lagi. Apakah kita masih mendapatkan mahkota atau tidak? Tidak tahu. Tetapi kalau di rohani, kita akan mendapatkan mahkota
yang kekal, yang oleh Yesus Kristus nanti akan disematkan pada saat kita sampai garis finish. Nah, bagaimana kalau kita melihat orang-orang yang berlomba lari? Orang yang lomba lari itu adalah orang yang melepas segala beban yang merintangi. Pernahkah Bapak Ibu melihat lomba lari kecuali ABRI yang harus pakai ransel, yang harus membawa bedil, yang harus membawa senapan, harus memakai topi baja. Itu kalau ABRI. Tetapi kalau lomba lari antar daerah, jangan lomba lari 17-an. Kalau lomba lari 17-an itu isinya hanya bagaimana caranya kita menghibur. Tetapi kalau sudah antar daerah, ya, antar kota, se-Jawa Tengah, satu provinsi, pasti pelari itu tidak akan membawa beban apa-apa. Segala beban ditinggal di garis start. Bahkan kalau dia memakai celana, memakai kaos pun celana yang ketat, kaos yang ketat. Jangan sampai nanti kalau lari lalu ada angin yang mengurangi daya cepatnya mereka lari. Semua beban ditinggalkan. Nah, demikian juga kita anak-anak Tuhan ini juga harus berani menanggalkan beban. Harus berani menanggalkan beban. Beban apa yang kita miliki? Banyak. Ya, ada 2 beban yang kita miliki. Yang pertama adalah beban dosa. Nah, beban dosa ini yang bisa menyelesaikan hanya Yesus. Beban dosa ini yang dapat menyelesaikan hanya Tuhan kita. Kita serahkan segala dosa kita, lalu Dia mengatakan, dosamu aku ampuni. Selesai. Beban dosa sudah tidak kita bawa. Lalu beban apa? Beban akibat dari dosa yang masih ada di dalam hidup kita. Nah, beban itu apa? Beban itu berbagai macam keadaan. Ya, beban itu adalah kebencian. Beban itu adalah sakit hati. Beban itu adalah akar pahit. Beban itu berbagai masalah yang ada di hati kita. Nah, beban ini harus kita selesaikan. Beban ini harus kita tinggalkan dengan kemampuan yang Tuhan beri. Jadi Tuhan tidak mengampuni kita kalau beban itu tidak kita tinggalkan. Maka jangan menoleh ke belakang. Beban sakit hati, beban kebencian, beban akar pahit. Itu kalau kita menoleh ke belakang, tidak selesai-selesai. Tuhan ingin kita terus melihat Yesus yang ada di depan kita. Ada satu lagu yang mengatakan bahwa mataku tertuju pada Yesus. Itu supaya beban-beban itu dapat kita tinggalkan. Kita maju ke depan. Di depan banyak sekali pemandangan-pemandangan yang menanti kehidupan kita. Keindahan-keindahan yang disiapkan oleh Tuhan. Kalau kita menoleh, tidak selesai. Memang sulit Bapak Ibu. Melepas kebencian itu sulit sekali. Mungkin mulut kita dapat ngomong, ya selesai. Tapi hati kita kadang-kadang belum bisa melepaskannya. Kalau kebencian itu masih ada, muncul akar pahit di dalam kehidupan kita. Berapa banyak akar pahit? Kegagalan, ketidakmampuan, berbagai macam hal yang terus merintangi kehidupan kita. Sehingga lari kita tidak akan cepat.
karena berbagai macam beban masih ada di dalam hidup kita. Maka Tuhan ajarkan kepada kita, jangan menoleh ke belakang, tetapi bawalah kasih di dalam perjalanan hidupmu. Kasih itu menutup segalanya. Kasih itu bisa mengampuni. Kasih itu bisa memaafkan. Kasih itu bisa mencabut seluruh akar pahit yang sudah mengakar di hati kita. Karena kalau kita masih tetap membawa, tidak selesai dalam kehidupan kita. Sampai garis finish pun kita masih menyimpan akar pahit. Oleh sebab itu, hidup adalah pertandingan. Pertandingan dapat menang kalau kita mengikuti tata aturan yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu lepaskan segala beban-bebanmu itu. Jangan menoleh ke belakang. Artinya ampuni dia, maafkan dia. Jangan menoleh ke belakang, artinya cabut akar pahit dan hentikan kebiasaan buruk yang kadang-kadang ada dalam hidup kita. Kebiasaan buruk itu apa? Kebiasaan buruk itu tidak merugikan orang lain, yang rugi kita. Contohnya, ibu-ibu yang masih gemar melihat Korea. Ya, drama Korea. Itu ada acara apapun, tidak bisa. Dia harus ikut, harus melihat drama Korea. Anak-anak kecil sekarang ini sudah bermain HP. HP itu kebiasaan buruk yang sulit untuk dihilangkan. Maka kita harus tahu kapan kita bermain HP. Kapan kita menyelesaikan tugas. Kapan kita mengerjakan pekerjaan dalam perlombaan ini. Kebiasaan buruk banyak. Dan saya percaya Bapak Ibu rela untuk membuang kebiasaan-kebiasaan buruk supaya kita menang di dalam lomba. 1 Korintus 9 ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam lomba, dalam pertandingan harus menguasai dirinya dalam segala hal. Jadi tidak ada lomba yang tidak pengen menang. Hadiah ada di depan kita. Mahkota ada di depan kita. Di tahun yang baru ini kita jangan menoleh ke belakang. Tapi mari kita terus maju ke depan, meninggalkan segala beban kita, maka keberhasilan menanti kita. Di depan banyak pemandangan-pemandangan ajaib, banyak pemandangan-pemandangan indah yang dibuat oleh Tuhan untuk kesukaan hati kita. Maka sekali lagi, tinggalkan beban dan ikutlah lomba dengan segala tata aturannya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, Kau Allah yang luar biasa. Kau Allah yang baik, Allah yang memberi nasihat kepada kami. Bahwa hidup ini merupakan pertandingan. Dan kami menginginkan kemenangan ada di dalam hidup kami. Dan jika kami menang, maka mahkota akan disiapkan untuk kami. Segala keindahan akan kami nikmati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, dan dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Mari sebelum kita mengakhiri ada beberapa pengumuman. Yang pertama, GBIS Haleluya Palur sudah mengadakan ibadah on-site, ibadah tatap muka. Maka kami mengundang Bapak Ibu yang belum bergereja, kami undang supaya Bapak Ibu dapat bergereja bersama dengan kami dengan jadwal Minggu pagi jam 7
untuk anak-anak sekolah minggu. Minggu jam 9 untuk ibadah umum. Lalu tiap hari Selasa jam 6 sore ada ibadah pendalaman Alkitab. Hari Jumat ada 2 kegiatan. Yang pertama adalah kegiatan cabang. GBIS Haleluya Palur punya cabang Perumnas. Ibadahnya 6:30. Lalu ada Permata, Persekutuan Rumah Tangga. Dimulai ibadahnya jam 6 sore. Bapak Ibu silakan pilih. Pilih Permata, daftar kepada pengurus. Pilih cabang, ya silakan daftar kepada pengurus. Sehingga Bapak Ibu punya keaktifan bersama dengan kami. Hari Sabtu ada Youth Revive Generation. Apa yang ada di Youth Revive Generation? Ada berbagai macam Bapak Ibu. Kreativitas anak muda, kreatif berorganisasi, kreatif dalam berbagai macam cara-cara ibadah dan sebagainya. Enak pokoknya. Kalau Bapak Ibu punya anak seusia remaja, muda, silakan kirim ke Youth Revive Generation. Setiap Sabtu jam 6 sore. Lalu ibadah online tetap jalan. Oleh sebab itu doakan Bapak Ibu agar krunya sehat, krunya semangat, alat-alatnya awet. Agar terus kita memberitakan Injil melalui ibadah online juga. Saya rasa cukup itu pengumumannya. Mari kita akhiri di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur kok Allah yang memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Maka Tuhan, tibalah saatnya kami akan pulang. Namun sebelum kami pulang, kami masih berdoa untuk sahabat-sahabat kami. Untuk saudara-saudara kami yang sakit. Ibu Gito yang kakinya dan sesek. Kakinya lemah dan sesek. Berkati Tuhan. Ibu Mintarsih pasca operasi usus. Ibu Arin yang tulang-tulangnya rapuh. Bapak Petrus Sutresno yang gagal ginjal. Dan Pak Ishak yang karena sepuh kesehatannya agak menurun. Berkati Tuhan. Pada saat kami berdoa, tangan-Mu Kau tumpangkan. Dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Demikian juga kami berdoa bersyukur karena Engkau telah jamah, Engkau telah sembuhkan Pak Paulus Sugito. Engkau telah jamah saudari kami Lili. Engkau telah jamah Ibu Bambang. Sehingga mereka sembuh dan mereka dapat bersaksi tentang hebatnya Yesus yang telah menjamahnya. Terima kasih Bapa. Engkau telah menjamah, Engkau telah mengurapi dan memberkati saudara-saudara kami. Tibalah saatnya kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya Engkau telah membuka tingkap-tingkap langit-Mu. Engkau telah mencurahkan segala berkat-Mu. Jemaat yang dikasihi Allah, kedangkanlah tangan. Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Berkat untuk usaha pekerjaanmu. Berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang yang ketemu engkau mengatakan engkau diberkati. Dan jika kita berpisah, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan, amin. Shalom. Tuhan memberkati.